Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ratu Zaira dengan NIM 24-54-1959-TK-60143. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas saya pada mata kuliah praktikum pengindaran jauh dengan judul pengenalan perangkat lunak dan karakteristik citra satelit. Hal pertama yang akan saya bahas adalah karakteristik citra satelit. Nah, apa itu citra satelit? Citra satelit adalah representasi visual permukaan bumi yang diambil oleh sensor pada satelit yang mengorbit bumi. Citra satelit digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pemantauan lingkungan dan perencanaan tata ruang. Selanjutnya, apa itu pengindaran jauh? Pengindaran jauh adalah sains dan teknologi yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, atau menganalisis karakteristik dari objek yang diinginkan tanpa melakukan kontak langsung dengan objek itu sendiri. Nah, wahana yang digunakan dalam pengindaran jauh adalah satelit buatan seperti Landsat 7, Landsat 8, Spot, Sentinel, dan juga ALOS. Nah, berikut adalah karakteristik dari wahana-wahana yang telah saya sebutkan pada slide sebelumnya. Yang pertama adalah Landsat 7. Landsat 7 ini diluncurkan pada tahun 1999 dengan membawa sensor ETM Plus dengan 8 band, di mana 7 multispektral dan juga 1 pankromatik. Nah, satelit ini memiliki lebar cakupan sekitar 185 km dan berada pada ketinggian 705 km. Misi utama dari Landsat 7 itu sendiri adalah memantau potensi sumber daya alam, menyediakan data observasi perubahan iklim global, memantau penutupan lahan, serta menyediakan informasi permukaan bumi untuk keperluan pemetaan. Berikut adalah band dari Landsat 7 itu sendiri. Selanjutnya ada Landsat 8. Landsat 8 merupakan satelit pengindaran jauh yang diluncurkan pada 11 Februari 2013. Nah, Landsat 8 ini membawa dua sensor utama, yaitu OLI atau Operational Land Imager dan juga TIRS, yaitu Thermal Infrared Sensor, dengan total 11 band spektral. Nah, Landsat 8 ini memiliki lebar cakupan sekitar 185 km dan bersifat sinkron matahari pada ketinggian kurang lebih 705 km dengan waktu perekaman sekitar pukul 10 pagi waktu lokal. Data yang dihasilkan oleh Landsat 8 ini dimanfaatkan untuk pemantauan tutupan lahan, vegetasi, perairan, perubahan lingkungan, serta analisis suhu permukaan bumi. Berikut adalah 11 band dari Landsat 8 itu sendiri. Selanjutnya ada Spot 6. Spot 6 merupakan satelit pengindaran jauh resolusi tinggi yang diluncurkan pada 9 September 2012. Satelit ini membawa sensor optik dengan 1 band pankromatik dan 4 band multispektral, yaitu biru, hijau, merah, dan near infrared. Lebar cakupan dari Spot 6 itu sendiri adalah 60 km dan berada pada ketinggian 694 km. Spot 6 ini sendiri memiliki kemampuan perekaman off-nadir sehingga dapat merekam area yang tidak tepat berada di bawah lintasan satelit. Data Spot 6 banyak dimanfaatkan untuk pemetaan detail, perencanaan kota, pertanian, kehutanan, serta pemantauan perubahan lahan. Berikut adalah band dari Spot 6 itu sendiri. Selanjutnya ada Sentinel-2. Sentinel-2 ini merupakan satelit pengindaran jauh milik ESA yang diluncurkan pertama kali pada 2015 untuk Sentinel-2A dan 2017 untuk Sentinel-2B. Satelit ini membawa sensor MSI dengan total 13 band multispektral. Nah, satelit ini mengorbit pada ketinggian 786 km dengan orbit sinkron matahari dan banyak dimanfaatkan untuk pemantauan perubahan iklim, pemantauan vegetasi, pertanian, tutupan lahan, kualitas perairan, serta analisis perubahan lingkungan. Berikut adalah band dari Sentinel-2 itu sendiri. Selanjutnya ada ALOS One. ALOS One ini diluncurkan pada 24 Januari 2006 dan dikenal dengan nama Daichi. Satelit ini membawa 3 sensor utama yaitu Prism, Afnir 2, dan juga Pulsar. Satelit ini berada pada ketinggian 692 km dengan orbit sinkron matahari dan memiliki waktu ulang perekaman sekitar 46 hari. Data ALOS One banyak dimanfaatkan untuk pemetaan topografi, pemantauan hutan, kebencanaan, serta analisis deformasi permukaan bumi menggunakan data radar. Berikut adalah band dari ALOS One itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara mengunduh citra satelit pada website tidak berbayar. Yang pertama, saya menggunakan website Earth Explorer, di mana hal yang pertama dapat pengguna lakukan adalah membuat akun. Setelah itu login pada website, lalu pilih lokasi yang diinginkan. Di sini saya memakai lokasi Riau. Lalu pengguna bisa memilih use map, lalu akan muncul koordinat seperti yang tertera pada PPT ini.
Selanjutnya, pengguna dapat mengatur data range dan juga cloud cover yang merupakan tutupan awan dari daerah citra satelit. Selanjutnya, pengguna dapat memilih satelit yang diinginkan, lalu memilih data satelit yang dibutuhkan. Setelah itu, bisa klik icon download. Setelah download berhasil, kita dapat memperoleh citra satelit seperti seperti yang saya lampirkan pada presentasi ini. Selanjutnya, saya juga memakai Copernicus. Caranya kurang lebih sama dengan Air Explorer, yaitu membuat akun, lalu memilih satelit, dan juga mengatur tutupan awan. Setelah itu, mengatur rentang waktu pengambilan, membuat area cakupan, lalu mendownload citra satelit yang dibutuhkan. Nah, ini adalah hasil download citra menggunakan website Copernicus. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik perangkat lunak. Di sini yang pertama ada multispec. Multispec itu merupakan perangkat lunak pengolahan citra yang bersifat gratis dan banyak digunakan untuk pembelajaran serta penelitian dasar dalam penginderaan jauh. Software ini mendukung analisis citra multispektral dan hiperspektral dengan fitur seperti klasifikasi supervised dan unsupervised, analisis statistik spektral, scatter plot, histogram, serta evaluasi separabilitas kelas. Kelebihannya adalah dia tidak berbayar alias gratis, ringan dan tidak membutuhkan spesifikasi tinggi dan cocok untuk praktikum dan pengguna pemula. Selanjutnya ada NV. Nah, kalau NV sendiri itu merupakan perangkat lunak komersial yang dirancang untuk analisis citra dan data geospasial tingkat lanjut. NV menyediakan fitur lengkap seperti koreksi radiometrik dan atmosferik, transformasi data, klasifikasi lanjutan seperti support vector machine dan random forest, serta integrasi dengan data LIDAR dan GIS. Nah, kelebihannya adalah fitur analisis yang sangat lengkap dan canggih, mendukung data multispektral dan hiperspektral, dan digunakan secara luas dalam penelitian dan industri. Selanjutnya ada GRASS. GRASS GIS ini merupakan perangkat lunak open source yang dirancang untuk analisis data spasial dan pengolahan citra penginderaan jauh secara komprehensif. GRASS GIS menyediakan berbagai fitur seperti pengolahan raster dan vektor, analisis spasial tingkat lanjut, pemodelan permukaan dan hidrologi, klasifikasi citra, serta integrasi dengan berbagai format data geospasial. Kelebihannya, yang pertama adalah bersifat open source dan tidak berbayar, fitur analisis spasial dan pengolahan data sangat lengkap, dan juga mendukung berbagai format data raster dan vektor, serta integrasi dengan software GIS lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana cara menampilkan citra menggunakan perangkat lunak dan melakukan kombinasi band. Di sini saya memakai dua perangkat lunak. Yang pertama itu ada NV. Cara pertama adalah tentunya pengguna harus mendownload software itu sendiri. Lalu pada NV bisa klik file, open, add band 1-7, jadi seluruh band dimasukkan. Lalu klik open, setelah itu akan muncul tampilan awal citra seperti yang tertera pada presentasi saya. Selanjutnya, untuk mengatur bandnya, bisa klik file kembali, lalu data manager, lalu urutkan band sesuai dengan yang kita butuhkan. Setelah itu load data, dan jangan lupa untuk mengubah tipe menjadi Gaussian. Berikut adalah kombinasi band yang saya coba untuk pada perangkat lunak NV. Ada 564, 652, dan 765. Selanjutnya saya menggunakan perangkat lunak multispec. Di sini caranya lebih mudah dibandingkan NV. Yang pertama ini adalah tampilan awal software. Setelah itu pengguna bisa memasukkan image yang hanya diperlukan. Di sini saya mencoba kombinasi 345. Lalu setelah itu pengguna bisa memilih open dan langsung menampilkan citra satelit dengan kombinasi band yang sudah ditentukan. Di sini saya mencoba dengan band 765, 432, dan juga 543. Nah, sekian presentasi dari tugas minggu pertama pada mata kuliah praktikum penginderaan jauh dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian dan juga materi yang saya cantumkan pada presentasi saya. Saya juga mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.